tujuannya supaya hanya satu, yaitu Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, pola relasi, pola hubungan manusia dengan Allah itu ya semuanya lillah, fillah, billah, alallah, ma'allah, minallah, ilallah. Bayanu wadha'ifil qabidi wa hiya khamsatun. Menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh orang yang menerima zakat. Ini bagian penerima. Apa yang harus dilakukan? Wa ya adapun wadha'if itu khamsatun, ada 5. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh orang yang penerima zakat. Al-ula, adapun yang pertama itu ayat lama, sekiranya mengetahui, menyadari siapa qabid, menyadari annallaha azza wa jalla, pada sesungguhnya Allah azza wa jalla itu aujaba, mewajibkan siapa Allah sorfaz zakati, mendistribusikan zakat, membagikan zakat. Kalau mendistribusikan itu maknanya angel. Itu kan harus pakai apa namanya, Arab background, jadi memang harus latihan. Jangan dimanani pakai bahasa Indonesia Latin lagi, waduh bahaya ya. Santri maknani pakai Latin apa namanya, ya itu apa, tidak pakai background, udah nyalai kaidah pesantren. Saya belum pernah periksa punya anak-anak di mana model apa ini. Ini cara bisa baca kitab ya kayak gitu. Saya kemarin itu ngetes calon kader-kader ulama. Jadi ada pelatihan kader ulama di MUI. Yang ngetes kitab itu saya. Wah, ternyata parah-parah ya. Artinya ya jauh sekali dari ngerti baca itu. Tak pikir masih mending anak-anak saya, tak pikir ketimbang ada yang mocoy gak iso gitu loh ya. Nggak ngerti, boro-boro makna nih. Jadi ada yang lulusan Timur Tengah juga, ada yang alumni dari Mekah sana itu. Udah saya tanya kan sedang udah mondok di mana. Rata-rata pondoknya itu modelnya Quran, yang kedua bahasa Arab, bukan mondok kitab. Beda. Orang bisa menghafal Quran tapi kitab tak ngerti. Kemudian orang bisa bahasa Arab ngomong ane ente, afan. Baca kitab nggak bisa, kan? Baca kitab nggak bisa. Kemudian kita rapatkan itu di pengurus harian kemarin, ini gimana ini? Ini diulang atau bagaimana, nyari yang untuk pantas gitu. Semula sudah rencana mau diulang, tapi kemudian ketua umum bilang ya udah enggak apa-apa lah, tahun ini biarin kayak begini. Tahun depan aja didesain ulang apa namanya, model perekrutan peserta. Akhirnya saya ngenang, ternyata baca kitab itu sulit memang ternyata.
Itu S2, rata-rata S2 itu anak-anak itu pondok. Apalagi yang ST. Aujaba mewajibkan siapa Allah sorfaz zakati, yaitu memberikan zakat ilaihi kepada qabid tadi itu, liyakfiya supaya mencukupi siapa qabid hammahu pada tujuannya qabid, wa yaj'alu dan menjadikan siapa qabid humumahu pada tujuan-tujuannya atau kesusahan-kesusahannya menjadi hamman wahidan, menjadi tujuan wahidan yang satu. Faqad ta'abbada, dan sungguh telah memaksa ibadah, berusaha untuk, karena ta'abbada itu wazan tafa'ala, faidahnya ditakalluf. Kalau bahasa Jawanya itu merdi-merdi ibadah. Ini bahasa Indonesia yang angel dari padannya. Jadi ta'abbada itu ya orang berusaha untuk beribadah, menyuruh berusaha untuk beribadah siapa Allah Azza wa Jalla al-khalqa pada makhluk. Jadi Allah itu menghendaki hambanya itu kalau beribadah bersungguh-sungguh. Bi'ayyakuna, dengan sekiranya ada pahammuhum, tujuannya khalqu itu wahidan, satu. Jadi tujuannya supaya cita-citanya itu satu. Bahwa adapun wahid itu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah, tujuannya supaya hanya satu, yaitu Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, pola relasi, pola hubungan manusia dengan Allah itu ya semuanya lillah, fillah, billah, alallah, ma'allah, minallah, ilallah. Jadi semuanya kepada lillah artinya harus karena Allah, fillah harus di jalan Allah, billah bahwa kekuatan itu diberikan oleh Allah, ma'allah artinya pertolongan Allah, alallah bersandar kepada Allah, minallah semua datangnya dari Allah, ilallah semuanya menuju kepada Allah. Jadi udah Allah tak isinya. Wa adapun wahid Allah subhanahu wal yaumul akhir, dan hari akhir. Bahwa adapun Allah itu al-ma'niyu, yang dimaksud, yang dimaknani, al-ma'niyu, bukan al-makna, itu al-ma'ni yang dikehendaki. Biqouli ta'ala, dengan dawuhnya Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan aku tidak menciptakan al-jinna pada jin wal insa dan insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah. Jadi manusia dengan jin itu duluan jin, makanya sebutannya wa ma khalaqtul jinna baru wal insa, jin duluan. Karena bumi ini sebelum diisi oleh manusia itu diisi oleh jin, isinya demit tok dulu sebelum manusia itu. Nah, makanya ketika Allah wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah dawuh bahwa aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, yaitu orang yang mengatur bumi ini, ya manusia ini. Malaikat yang sudah pengalaman, karena sebelumnya itu sudah ada penghuninya bumi itu, yaitu jin-jin yang kerjaannya itu berantem, kerjaannya itu menumpahkan darah,
pokoknya ngerusak di bumi ini. Makanya kemudian malaikat itu tanya kepada Allah, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan merusak bumi ini? Kemudian wa yasfikud dima, yang kerjaannya juga mengalirkan darah, perang. Nah, kemudian malaikat agak sombong-sombong nih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara aku itu tugasnya adalah memuji engkau, bertasbih kepadamu. Tapi karena Allah itu maha segalanya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Nah, kamu tahu apa sih? Nah, kira-kira gitu. Ini a'lamu, sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui mimma ta'lamu daripada apa yang kamu ketahui. Nah, jadi makanya kemudian ternyata manusia juga memang begitu. Manusia itu ya ada yang baik, ada yang kerjaan yang merusak bumi ini, ya itu yang menggunduli hutan, yang nambang nggak karu-karuan, itu yang merusak ekologi. Kemudian semacam-macam yang dirusak itu. Juga perang, ada yang hobinya perang. Wasfikuti Pak, kayaknya darah itu murah banget, nyawa itu kayaknya murah banget. Nah gitu. Enggak. Walakin lamma iktadot, tetapi ketika menentukan apa al-hikmatu hikmah, ayusallito sekiranya memerintahi siapa Allah alal abdi atas hamba. Allah menguasakan pada hamba, menguasakan asyahawati pada beberapa syahwat wal hajati dan hajat. Wa ya adapun hajat itu tafarrukun atau tufarriku saja, memisahkan apa hajat, himmahu pada cita-citanya abad, iktado yang menentukan. Siapa al-karimu, zat yang mulia, ifadhota nikmatin, meluberkan nikmat. Takfi yang cukup apa nikmat, yang mencukupi al-hajati pada beberapa hajat. Faksara maka memperbanyak siapa Allah al-amwala pada beberapa harta. Wasabbaha dan menuangkan siapa Allah kepada amwal. Fi aidi ibadi di dalam kekuasaan hamba-hambanya Allah. Litakuna supaya ada apa amwal itu alatan menjadi alat lahum bagi ibad fidam'i hajatihim, di dalam menolak, maksudnya untuk memenuhi hajatnya ibad. Wa wasilatan dan menjadi perantara litafarruhihim pada fokusnya ibad, lito'atihim pada ketaatannya ibad. Jadi Allah memberikan rezeki, rezeki itu tidak mesti uang, rezeki itu bisa kesehatan, itu rezeki. Jadi kita bisa ambulan itu, bisa nafas itu rezeki, bisa melek rezeki, bisa mendengar rezeki, tapi nggak pernah disadari. Orang itu baru terasa bahwa itu rezeki, melihat itu rezeki kalau sudah lagi belen.
ketika sujud kok itu rasanya sakit ya, kalau mata lagi sakit itu dipakai sujud kayak mau copot itu mata itu baru terasa kalau melihat itu adalah nikmat. Nanti kalau telinganya mulai gru kemudian nggak begitu dengar, baru terasa ternyata mendengar itu adalah nikmat. Nanti kalau sakit giginya atau sariawan mulutnya, itu baru terasa ternyata bisa ngomong enak, bisa makan enak, itu adalah nikmat. Nah, tapi kalau itu tidak ada, itu memang orang kok giginya sehat-sehat saja, mulutnya tidak sariawan, telinganya mendengar masih normal, matanya melihat, itu kayaknya lupa kalau itu adalah nikmat. Ya, lupa. Jadi nikmat itu baru terasa kalau baru diuji, tahu baru hilang, baru terasa nikmat. Makanya orang itu kalau harus sering muhasabah, sering introspeksi diri ketika malam tidur itu, selalu zikir muhasabah. Tadi seharian ini yang aku lakukan apa saja, kira-kira yang baik dengan yang tidak baik banyak mana, kemudian yang nganggur kosong tidak digunakan itu juga berapa lamanya. Makanya kita dikasih 24 jam, tidurnya 8 jam. Tidur 8 jam. Itu kalau panjenengan yang umur 60 itu 20 tahun tidurnya. 20 tahun tidur. Kemudian yang 40 tahun itu digunakan macam-macam. Nah, yang untuk mikir ya sebagian, untuk apa ibadah hanya sebagian kecil kan itu. Yang banyak kira-kira untuk apa kira-kira? Jadi orang ini harus mikir itu tiap harinya itu muhasabah. Supaya apa? Supaya bisa untuk menentukan besok itu supaya lebih baik. Jadi kalau orang itu muhasabah, introspeksi, besok itu, oh ini harus, yang kosong-kosong harus saya isi, yang tidak baik harus diperbaiki. Faminhum, maka itu sebagian dari ibad, man, ada orang yang aksaru malihi, adapun paling banyaknya hartanya, man itu fitnatun, adalah ujian, wabaliyatun, dan merupakan cobaan. Fa'akmahahu, maka memasukkan siapa Allahu kepada man fil khotori, di dalam kekhawatiran. Ada orang yang hartanya itu adalah ujian. Ada juga harta itu ujian. Orang ini kadang-kadang ketika mereka miskin, dekat dengan Allah, ke masjid rajin, ngaji rajin. Loh, giliran kaya, udah jaboro-boro sobo masjid itu. Sobonya itu ya night club, kira-kira gitu ya, dugem, gandengi LC itu. Masya Allah, itu banyak yang begitu tuh. Ketika miskin, ketika tidak mapan, itu rajin ke masjid, tak pulang-pulang, itikaf terus. Tapi giliran kaya, lah itu namanya kayanya ujian. Sama dengan jabatan itu sama. Kadang-kadang orang itu sudah enak-enak jadi pengusaha, udah hidup keluarganya enak, kemudian apa nama rezekinya nggak kekurangan, lah kok nyalon wali kota, nyalon bupati, habisnya banyak, begitu jadi ingin mengembalikan itu,
supaya break even point supaya balik modal, ditangkap oleh KPK. Waduh, duit entek, kemudian itu jabatan yang jadi ujian tadi itu. Ada yang harta jadi ujian dan sebagainya. Nah, macam-macam ujian itu. Ada yang keluarga jadi ujian, ada yang anak jadi ujian, ada yang istri jadi ujian, ada yang tetangga jadi ujian. Banyak ujian. Ada yang hujan ini jadi ujian, mau berangkat ngaji itu rasanya hujan. Masya Allah. Wa minhum man akhabbahu. Wa minhum, dan itu sebagian dari ibad, man, ada orang akhabbahu yang cinta siapa Allah kepada man, fahamahu, maka menjaga siapa Allah kepada man, anid dunia, dari dunia. Kama yahma, sebagaimana menjaga siapa al musyfiqu, orang yang sehat, maridahu, pada orang sakit. Fazawwa, maka menjauhkan siapa Allah anhu dari man, fudulaha, pada kelebihannya mal tadi. Wasaqo, dan menggiring siapa Allah ilai kepada man, qadro hajatihi, pada kadar hajatnya man, alayadil aghniyai, atas kekuasaan orang-orang yang kaya. Ada orang yang nggak diuji dengan harta. Tadi ada yang diuji dengan harta, duitnya banyak, itu ujian. Kayak Mas Wisnu ini diuji. Nah, ada yang diuji itu tidak punya duit. Nah gitu. Itu bukan berarti Allah tidak suka. Jangan, orang sekarang kadang kan menilai orang itu, sukses itu dihitung dari banyak dan sedikitnya harta. Padahal ya bukan. Orang itu bagaimana bisa, kalau punya harta bisa mengelola harta dengan baik, itu ya sukses. Tapi orang yang tidak mampu, yang miskin tapi mampu mengelola kemiskinannya dengan kesabaran dan sebagainya, dengan tetap ibadah kepada Allah, ini orang sukses juga. Orang itu ya maklum manusia ya, karena setiap hari yang dilihat itu adalah benda. Jadi ukuran apa saja standarnya adalah benda tadi. Maka ada cerita menarik. Dulu itu pernah di Jombang, ada seorang orang yang arif billah. Itu tiba-tiba apa namanya, di tengah jalan raya itu dia tidur di tengah jalan sambil goyang-goyang. Nah, tapi orang ini udah diketahui, maklum, orang tahu bahwa ini adalah orang yang masyhurnya wilayah. Ya, kayak orang apa namanya sekarang, apa namanya itu, jazab lah, menjuzub ya. Menjuzub itu kalau akhirnya jadi wali itu menjuzub. Tapi kalau bukan anaknya kiai itu ya gendeng ya. Menjuzub. Loh, akhirnya polisi datang itu, tanya, pada datang polisi karena macet itu, mau jalan di jalan ramai, jalan provinsi. Polisi datang, "Mbah, ngapain?" Ini orangnya udah tepuh, orang 70-an tahun. "Ngapain panjenengan kok tidur di jalan, kan ganggu." Orang ini malah enggak kalah, malah marah-marah ini orang sepuh ini. Orang-orang brengsek semuanya, orang enggak punya adab semuanya. Lah emangnya kenapa, Mbah?
Nabi lo wirawiri kesini tidak ada yang hormat gitu. Nabi wirawiri di sini kok tidak ada yang hormat kepada Nabi. Nah, kita kan nggak bisa lihat, Mbak. Ya itu matamu picak cuy. Matamu itu hanya melihat duit saja. Matamu hanya dipakai melihat benda saja. Itu yang menyebabkan tidak melihat Nabi sedang keliling di sini. Polisi-polisi dimarahi. Jadi mata itu kalau hanya fokusnya ngurusi lihatnya adalah benda saja, maka tidak bisa melihat Nabi. Tidak bisa melihat Nabi. Tapi jangan nyoba-nyoba, nyoba tidur. Ayo durung wali ojo. Oh, dibawa ke kantor polisi malah. Nah, ada yang orang tadi diberi harta dengan banyak itu untuk menguji dia. Juga ada orang yang dijaga oleh Allah tadi itu dengan hidup yang pas-pasan, yang nanti akan dicukupi oleh orang yang kaya tadi dengan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, dijaga oleh Allah. Liyakuna, supaya ada apa, sahlul kasbi, mudahnya kerja, wa ta'abu, dan capek, fil jam'i, di dalam mengumpulkan, wal khifdi, dan menjaga, alaihim, atas atas ibad tadi itu. Malah enak ini, orang yang miskin malah nggak usah nyari duit, nanti orang bayar zakat kepada orang. Nggak usah repot-repot jagain harta benda, karena yang dijaga nggak ada. Kan nggak usah nyiapkan satpam untuk jaga tokonya, untuk jaga mobilnya, untuk jaga rumahnya, tidak butuh. Dimudahkan sebetulnya oleh Allah kalau orang itu sadar. Ya, karena akhirnya orang miskin ini katut kepada parameternya orang kaya, ukuran-ukuran kebendaan itu yang dijadikan ukuran. Akhirnya ngeluh terus orang itu miskin. Padahal mereka itu dimudahkan oleh Allah. Enak, orang usah golek, orang usah jaga rumah, orang usah jaga toko, tidak usah jaga macam-macam. Nah itu. Nggak usah repot-repot mengumpulkan. Wa faidatu, ada pun faidahnya. Apa namanya? Mana tadi itu? Insyaallah. Yakhma al-musfiqu maradahu, atau fa akhabbahu fa khamahu anid dunya tadi itu ila akhirih. Itu tunsabu, ditegakkan apa faidah, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Fayatajarroduna, maka fokus siapa fuqara li ibadatillahi, pada ibadah kepada Allah. Jadi orang itu nanti fokus ibadah kepada Allah, karena rezekinya sudah ada yang nanggung. Orang yang kaya-kaya tadi itu, dia tidak perlu repot-repot nyari, akhirnya ibadahnya fokus, karena tidak ada yang perlu dijaga, ya, tidak ada yang perlu dijaga. Wal istidadi, dan siap-siap lima pada perkara ba'dal mauti, pada kematian. Orang itu malah bisa lebih fokus, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu lebih banyak. Kalau orang yang duitnya banyak kan repot jaga, jangan-jangan nanti di rekening jebol, jangan-jangan
usahanya rugi, jangan-jangan banyak jangan-jangannya. Nah. Fala tasrifuhum, maka tidak memalingkan hum kepada fuqara anha dari ibadah apa fudulud dunia, kelebihan dunia. Jadi orang itu tidak mikir tadi. Kalau ke masjid bawa motor kan masih mikir, ya kan? Mikir jangan-jangan hilang motornya. Tapi kalau ke masjid jalan kan paling yang dipikir sendalnya ya. Lebih kecil lah dipikir itu hilang. Tapi kalau bawa motor yang dipikir jangan-jangan motor. Wala tusghiluhum, dan tidak menyibukkan apa fudulhum kepada tidak menyibukkan hum kepada fuqara anita'ahubi dari siap-siap apa al-faqatu, kefakiran tadi. Wahada, adapun ini, jadi orang itu bisa fokus yatajarraduna li ibadatillah wal istidadi lima ba'dal maut, tidak disibukkan dengan harta, tidak disibukkan dengan kefakiran tadi itu. Wahada itu muntahan nikmati, adalah puncaknya nikmat. Nah, sebetulnya itu kalau orangnya menyadari itu. Tapi yang menyadari begini kan ya jarang-jarang. Yang banyak akhirnya mengeluh satu, mengeluh terus lagi. Yang banyak orang sudah banyak duitnya masih butuh terus, itu fakir namanya. Fahakul fakir, maka adapun haknya fakir itu aya'rifa, sekiranya mengetahui siapa fakir, qadra nikmatil fakri, pada kadar nikmatnya kefakiran. Wa yatahaqqaqu, dan menyatakan siapa fakir, anna fadlallahi, atas sesungguhnya anugerahnya Allah, alai, atas fakir, fima, di dalam perkara zawahu, yang menjauhkan siapa Allah, zawahu, yang menjauhkan siapa Allah kepada ma andu dari fakir, itu aksaru, lebih banyak, min fadlihi, daripada anugerahnya Allah tadi. Fima, di dalam perkara atau yang memberi siapa Allah kepada fakir, kama seperti keterangan saya yang bakal datang apa ma fi kitabil fakri, di dalam kitab fakir. Apa tahqiqu, menyatakannya. Jadi melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Jadi orang kaya melihatnya harta itu ujian. Nah gitu. Harta itu ujian yang harus dimanage dengan baik, kita sarufkan, nyarinya dengan cara baik, kemudian digunakan untuk kebaikan. Ini. Jadi kan butuh tadi, butuh satpam, butuh macam-macam. Nah, orang miskin perspektifnya berbeda. Orang miskin itu dienakkan oleh Allah. Tidak perlu nyari satpam, tidak perlu nyari mobil, tidak perlu nyari motor, ke masjid jalan saja. Dan ketika di dalam masjid dia fokus, kenapa? Tidak mikir motornya hilang. Tidak mikir motornya hilang, tidak mikir mobilnya hilang, tidak mikir macam-macam. Nggak mikir juga sandalnya hilang, wah sandalnya jelek. Nggak mikir jam tangan yang 11 miliar hilang, nggak mikir. Jamnya sopo. Jadi orang itu melihat dari sisi
kebaikannya, keuntungannya. Kalau enggak, orang itu akan mengeluh di posisinya masing-masing. Orang yang kaya mengeluh, orang yang miskin juga mengeluh. Wabayanuhu, dan penjelasannya ma insyaallah ta'ala. Falyakhudh, maka hendaklah mengambil siapa fakir ma pada perkara yakhudhu, yang mengambil siapa fakirhu kepada ma minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, rizqan, pada rezeki, wa aunan dan pertolongan, lahu kepada fakir, ala ta'ati, atas ketaatan. Wal takun, dan adalah ada apa niatnya fakir fi, di dalam ma itu ayat taqwa, sekiranya membuat kekuatan fakir bi dengan ma ala ta'atillahi, atas taat kepada Allah. Nah, jadi orang fakir tadi merasa dimudahkan oleh Allah, tidak usah nyari, tidak apa-apa, karena nanti orang kaya itu bayar zakatnya kepada dia, tinggal dia nanti bagaimana menggunakan sebaik-baiknya untuk bisa fokus ibadah. Fa'ilam yakdir, maka jika tidak mampu siapa fakir alaihi, atas ayat taqwa bihi, fal yasrifu, maka dalam menggunakan siapa fakirhu kepada ma ilama, kepada perkara abaha, yang membolehkan hu kepada ma siapa Allah azza wa jalla. Fa'inis ta'ana, maka jika minta tolong siapa fakir bihi dengan ma ala maksiatillahi, atas maksiat kepada Allah Ta'ala, karena maka ada siapa fakir itu kafiron, orang yang mengingkari, bukan kafir non muslim, bukan, artinya mengingkari nikmat, dia mengkufuri nikmat, ya, mengkufuri nikmat, mengingkari li'an umillahi, pada beberapa nikmatnya Allah azza wa jalla. Jadi jangan, orang itu harus pada perspektifnya masing-masing. Orang kaya melihatnya tadi, ini harta ini adalah ujian, ya, harus dicari dengan cara yang baik, ditasarrufkan untuk hal yang baik, karena nanti akan ditanyakan. Orang yang fakir perspektifnya berbeda, jangan pakai ukurannya orang kaya. Kalau pakai ukurannya orang kaya mengeluh terus, mas saya tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, kan gitu jadinya. Jadi harus bikin satu parameter sendiri, ya, pakai standar sendiri. Parameternya adalah alhamdulillah aku dimudahkan oleh Allah, tidak usah nyari kerja, tidak usah repot-repot cari satpam, tidak perlu repot-repot cari ini cari itu, ngurus di bank, maksudnya tidak perlu, dimudahkan untuk fokus ibadah. Nah, jadi perspektifnya berbeda. Nah, kalau ini perspektifnya ikut orang kaya, wais ngeluh tok di sini. Ya, kok tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini. Tapi bukan berarti bahwa kalau gitu orang itu nganggur. Bukan, orang itu tetap usaha, ya, tetap usaha. Tetapi bahwa hasilnya kok tetap seperti itu, orang itu ya, ini memang caranya Allah, caranya Allah. Makanya kadang-kadang udah masuk akal kok kerja itu, kadang-kadang orang loh nasabnya sama, nasibnya kadang-kadang nasabnya tinggi, nasibnya ya tidak baik-baik saja, kan gitu. Ada yang nasabnya biasa banget, malah duitnya banyak. Ya enggak mesti. Ini urusan Gusti Allah, sesuatu yang ditanggung oleh Allah.
ingkar pada nikmat wajud wa mustahiqon yang berhak lil budi malah dijauhkan wal makti dan dimurka minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau apa namanya tadi mudah dimudahkan oleh Allah, kemudian dapat rezeki dari orang-orang kaya tadi berupa zakat dan sebagainya, digunakan dengan, kalau itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, namanya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah yang akan menyebabkan orang itu jauh dari Allah dan dimurkai Allah. Ini harus disadari begitu. Asalnya itu ada pun yang kedua itu ayaskura, sekiranya bersyukur siapa qabid, orang yang menerima al-mu'tiya pada orang yang memberi. Ini sikapnya orang ini kan berbeda dengan ketika di atas. Orang yang punya jangan berharap diucapkan terima kasih ketika memberi, kan gitu ya. Jadi orang ketika memberi jangan berharap didoakan, jangan berharap kan macam-macam kemarin itu. Ya. Jadi jangan juga merasa oh saya telah memberi. Nah, padahal itu adalah anugerah, tinggal nyalurkan datangnya dari Allah. Nah, tapi kalau bagi orang yang menerima harus ada beda lagi sikapnya. Ya, yaitu ayyashkural mu'tiya, yaitu sekiranya bersyukur siapa qabid al-mu'tiya pada orang yang memberi. Wa yad'uwa, dan mendoakan siapa qabid lahu kepada mu'ti, wa yusmiya, dan memuji apa qabid alaihi atas mu'ti. Jadi kalau orang yang menerima itu harus bersyukur, terima kasih kepada yang memberi, karena itu adalah menjadi perantara, dan mendoakan dan memujinya. Wa yakunu, dan ada apa syukruhu, syukurnya qabid, wa du'a'uhu, dan doanya qabid itu bi haitsu la yukhrijuhu, dengan sekiranya tidak mengeluarkan apa syukruhu wa du'a'uhu kepada qabid an kaunihi, dari adanya mu'ti itu wasiton, adalah perantara. Jadi jangan berlebihan juga, terima kasih ya terima kasih. Jangan sampai menganggap bahwa segala-galanya orang yang memberi itu. Jadi jangan menganggap bahwa segala-galanya kayaknya tidak bisa hidup tanpa dia. Lain tidak boleh berlebihan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi harus memposisikan bahwa orang yang memberi itu adalah wasitoh, adalah perantara. Walakin nau, tetapinya mukti itu toriku wusuli nikmatillahi, adalah jalan sampainya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ilaihi, kepada qabid, ya, kepada qabid itu. Jadi lantaran saja. Jadi umpamanya Ustaz Jajang umpamanya, ya itu lantaran saja. Jangan menganggap Ustaz Jajang segala-galanya, tidak boleh. Tidak lebih dari perantara saja. Wali tariki, dan itu bagi jalan hakuman, itu hakun ada pun hak min haitsu ja'alau, dari sisi sekiranya menjadikan hu pada tarik siapa Allah tariqan, pada jalan, wa wasitatan, dan menjadi perantara. Wadzalika, dan ada pendemikian, min haitsu ja'alahu Allahu tariqan wa wasitatan, itulah yunafi, tidak mentiadakan apa namanya zalik ru'yatan nikmati, pada melihat nikmat minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat bahwa orang yang memberi itu hanya
jalan dari Allah, hanya lantaran nyampainya rezeki dari Allah, maka orang itu tidak sampai terputus bahwa asal usulnya nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi kalau mandek, mamanya dapat rezeki dari melalui Pak Jajang, orang itu hanya mikir, wah ini luar biasa Pak Jajang, nah gitu terus, pokoknya segala-galanya Pak Jajang. Loh, ini salah orang begini ini. Jadi Pak Jajang itu hanya wasilah, wasitoh atau menjadi torik tadi itu, jalannya untuk usulnya nikmat itu. Tidak boleh lebih dari itu, supaya tidak salah. Faqad qala, maka sungguh dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada siapa man annas pada manusia, lam yashkurillah, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ini maksudnya kayak tadi itu. Jadi berterima kasihnya itu karena jadi jalan, ya, hakikatnya hanya jalan. Waqad asna, dan sungguh telah memuji siapa Allah, Allah azza wa jalla, ala ibadi, atas hamba-hambanya Allah, fi mawadhi'a, di dalam beberapa tempat, ala a'malihim, atas harta-hartanya, amal-amalnya ibad. Bahwa kali ada pun Allah itu khaliquha, padahal yang menciptakan Allah. Allah itu walladzi khalaqakum wa ma taf'alun. Allah itu yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Loh, tapi Allah itu memuji kepada orang yang berbuat baik, padahal itu juga datangnya dari Allah. Khaliquha, padahal bahwa adapun Allah itu khaliquha, zat yang menciptakan amal, wa fatirul qudrati, zat yang membikin kemampuan alaiha, atas amal. Kayak panjenengan tadi, panjenengan diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan bisa berjalan ke sini, nyampe sini ngaji. Ya, itu adalah pemberian dari Allah. Tapi Allah senang melihat orang yang berbuat ngaji. Nah gitu loh. Contoh ini. Nahu qali, umpamanya dawuhnya Allah Ta'ala, nikmal abdu innahu awwabun. Nikmat sebaik-baiknya siapa abdu hamba, innahu sesungguhnya abad itu awwabun, orang yang banyak kembali kepada Allah. Ila ghairi dzalika, pada sampai kepada selain tadi. Wal yakul, dan hendaklah berkata siapa al-qabidu, orang yang menerima fi du'aihi, di dalam doanya qabid, mendoakan tahharallahu qalbaka, tahhara, semoga membersihkan siapa Allah, Allah qalbaka, pada hatimu, fi qulubil abrari, di dalam hati-hatinya orang yang baik, wa zakka, dan membersihkan siapa Allah amalaka, pada amalmu, fi amalil akhyari, di dalam amalnya orang-orang yang terpilih, wa shalla, dan semoga memberikan rahmat takzim siapa Allah ala ruhi, ke atas ruhmu, fi arwahi syuhada, di dalam ruh-ruhnya para syuhada. Jadi mendoakan kepada orang yang memberi, doanya tadi tahharallahu qalbaka fi qulubil abrar, wa zakka amalaka fi amalil akhyar, wa shalla ala ruhika fi arwahi syuhada. Nah begitu. Waqad qala, sungguh dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asda, man siapa orang itu asda, mendatangkan atau memberi siapa man ilaikum, kepada ma'rufan, kepada sedekah atau zakat atau apa namanya pemberian. Kalau bisa fakafiuhu, maka imbangilah, balaslah kepada man. Kalau bisa balas. Fa illam tastati'u, maka jika tidak mampu siapa kamu, fad'u lahu, maka doakanlah lahu kepada man,
hatta ta'lamu, sehingga menyadari siapa kamu semuanya, annakum, sesungguhnya kamu itu apa namanya, qad kafa'tumuhu, sungguh telah membalas siapa kamu kepadamu. Jadi orang itu kalau dikasih ya sebaiknya ngasih. Makanya kalau dulu itu, kalau di kampung itu, kalau mau Ramadan itu apa, megengan, kok megengan apa jenenge mau Ramadan itu? Hah? Kalau sini munggahan ya, munggahan atau arwahan. Kalau di Jawa itu namanya apa? Arwahan, beda-beda nggih. Ya megengan rumah saku. Jadi ngirim masak itu dikirim ke tetangga-tangga dan saudara-saudaranya. Nah gitu. Nanti juga begitu, mereka juga ngirim kepada kita. Nah, ngirim ke kita. Nah gitu. Kayak tukar masakan lah kira-kira itu. Atau momennya berbeda. Ini awal Ramadan. Nanti 17 Ramadan lagi ada lagi. Nanti likuran ada lagi. Ketika takbiran ada lagi. Oh, pokoknya istilah selamatan tok di sini pokoknya. Luar biasa. Dan dulu itu ingat saya itu orang tua itu pelihara ayam itu banyak. Tujuannya hanya untuk itu, bukan dijual, bukan. Tujuannya bakal untuk acara itu, untuk acara sedekahan itu, biar nggak beli banyak. Jadi pelihara ayam itu banyak. Ya tujuannya kalau acara-acara kayak tadi itu potong, kemudian dimasak, dibagi-bagi lah kayak gitu. Karena acara di Ramadan saja itu banyak. Mau Ramadan, 17 Ramadan, likuran, ya, kemudian khataman, ada sendiri khataman itu, khataman Quran, kemudian pas takbiran itu. Sekarang di kota begini tidak ada yang ngirim-ngirim makanan mau puasa gitu. Beda tradisinya.